12 khasiat sholawat Fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Lut di channel Mujarobat TV ini akan menuturkan 12 khasiat sholawat Fatih, 12 fadilah atau 12 keutamaan daripada sholawat Fatih. Ada yang menyamakan fadilah, khasiat, keutamaan, manfaat, faidah. Baiklah, langsung saja saya akan bacakan bacaan sholawat Al-Fatih beserta artinya atau maknanya. Sebelum saya tuturkan satu persatu 12 khasiat sholawat Fatih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat keagungan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembuka apa yang terkunci, Al-Fatih lima ughliq, sang penutup apa yang telah lalu, Al-Khatim lima sabaq, sang pembela yang hak dengan yang hak, An-Nasiril haqqi bil haqqi, dan sang penunjuk kepada jalanmu yang lurus, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dan semoga Allah melimpahkan sholawat rahmat keagungan kepada keluarganya dengan hak derajat kemuliaannya dan kedudukannya yang agung. Demikianlah bacaan sholawat Al-Fatih Arab dan juga beserta artinya atau maknanya. Kemudian berikutnya saya akan tuturkan satu persatu 12 manfaat, 12 faidah, khasiat ataupun keutamaan sholawat Fatih ini. Keutamaan yang pertama ialah menghilangkan perasaan susah ataupun keresahan di dalam hati. Fadilah sholawat Fatih yang pertama ini bisa membantu menghilangkan perasaan susah, perasaan resah di dalam hati kita, sehingga ketika kita merasa sedih, merasakan terlalu banyak beban, merasa diri sangat merana, maka sejumlah ulama menyarankan untuk membaca sholawat Al-Fatih ini. Dan insya Allah dengan rutin membacanya, hati kita akan dibuka, hati kita akan diberi cahaya, hati kita akan diberi ketenangan oleh Allah sebab barokahnya sholawat Al-Fatih ini. Kemudian khasiat yang kedua daripada sholawat Al-Fatih ini ialah selamat dari api neraka. Dituturkan oleh sebagian ulama bahwa seseorang yang membaca sholawat Fatih ini walaupun sekali saja seumur hidupnya, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa neraka. Ini sebaiknya saat mengamalkan sholawat Al-Fatih ini atau sholawat Fatih ini direnungkan juga dengan artinya dan diyakini, karena di dalamnya ada pengakuan syahadat, pengakuan keimanan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, khasiat sholawat Fatih ini ialah mendapatkan pahala yang
berlimpah yang banyak sekali. Membaca sholawat Al-Fatih ini bisa mendatangkan pahala yang sangat besar. Bahkan menurut sebagian ulama, membaca 1 kali saja sholawat Fatih ini pahalanya menyamai puluhan ribu sampai ratusan ribu membaca sholawat yang lain. Menurut penjelasan yang dituturkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu berkata bahwa keistimewaan sholawat Al-Fatih sungguh sangat sulit diterima oleh akal. Sebab keistimewaan tersebut ialah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah sampai 100.000 tahun, dan setiap orang bersolawat kepada Nabi setiap hari 100.000 kali, semua pahala itu belumlah dapat menandingi pahala membaca sholawat Al-Fatih 1 kali. Demikianlah penuturan yang begitu populer dari beliau Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian khasiat ataupun fadilah sholawat Fatih yang keempat ialah dapat memudahkan untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk kebenaran dari Allah, yakni dengan membaca sholawat Fatih ini sebanyak-banyaknya selama 40 hari berturut-turut. Maka sebab barokahnya sholawat Fatih ini, Allah akan menggerakkan hati bagi yang membacanya untuk bertaubat dari segala maksiat. Kemudian khasiat manfaat ataupun faidah yang kelima daripada sholawat Fatih ini ialah dapat berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Dituturkan bahwa barang siapa yang merutinkan membaca sholawat Fatih ini sebanyak 1000 kali di setiap malam Jumat, maka Allah akan memudahkannya untuk berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dikatakan oleh ulama. Kemudian yang keenam, khasiat ataupun manfaat sholawat Al-Fatih ini ialah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan membaca sholawat Fatih ini secara rutin, secara istiqomah, akan dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kehidupan di dunia menjadi lancar, rezeki menjadi lancar, ajal pun dipermudah, hingga di akhirat pun juga diberi kebahagiaan. Semua ini tak pernah luput sebab izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah barokahnya sholawat Al-Fatih. Kemudian khasiat sholawat Fatih yang ketujuh ialah dianugerahi husnul khatimah. Dijelaskan sebagian ulama juga mempercayai bahwa barang siapa yang membaca sholawat Fatih setidaknya 1 kali di setiap harinya, maka insya Allah ia akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah dengan membawa iman yang kuat. Tentunya sebab barokah dari mulianya sholawat Fatih ini. Adapun khasiat sholawat Fatih yang ke-8 ialah dapat menghapuskan dosa-dosa. Dijelaskan bahwa membaca sholawat Fatih menurut beberapa ulama diyakini dapat menghapus perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama masa hidup di dunia. Dengan demikian orang tersebut akan bisa mudah untuk masuk ke dalam surga kelak di akhiratnya. Khasiat ataupun keutamaan sholawat Fatih yang ke-9 ialah membebaskan
dari lilitan utang. Ini yang rame, yang sering viral adalah sholawat atau amalan apapun untuk membebaskan diri dari lilitan hutang. Nah, sebagaimana kita lihat di komentar dan di video-video di YouTube ataupun yang lain. Khasiat yang ke-9 ini, sholawat Al-Fatih ini bisa menjadi wasilah atau bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha kita dalam membebaskan diri dari lilitan hutang jika kita punya banyak hutang. Diterangkan bahwa fadilah sholawat Fatih dapat membebaskan hidup dari lilitan utang. Lilitan hutang, insya Allah menurut beberapa ulama, membaca sholawat Fatih dapat mempermudah rezeki dan hutang-hutang juga mudah terlunasi. Artinya dibuka berbagai macam jalan datangnya rezeki oleh Allah sebab barokah dan kemuliaan sholawat Fatih yang senantiasa kita baca. Kemudian yang ke-10, faidah, manfaat ataupun fadilah ataupun khasiat membaca sholawat Al-Fatih ini adalah meluaskan rezeki. Untuk meluaskan rezeki adalah dengan rutin membaca sholawat Fatih ini setiap pagi dan sore. Bisa dibaca 11 kali ya ba'da subuh dan ba'da maghrib. Bisa 17 kali, bisa 21 kali atau 41 kali. Yang penting adalah dibaca senantiasa, secara rutin, secara istiqomah, dan sebaiknya direnungi maknanya, tapi ini tidak wajib. Kemudian yang ke-11, khasiat atau fadilah sholawat Fatih ini ialah agar dijauhkan dari malapetaka. Fadilah ataupun sholawat Fatih yang ke-11 ini ialah agar hidup ini dihindarkan oleh Allah dari segala cobaan ataupun malapetaka. Menurut sebagian ulama, seseorang yang membaca sholawat Fatih sebanyak 20 kali setiap selesai sholat fardu, maka hidupnya akan dijauhkan dari keburukan duniawi. Jadi setiap sholat 5 waktu setelahnya dibaca 20 kali setiap hari. Kemudian faidah ataupun khasiat yang ke-12 yang terakhir ialah menetapkan iman. Fadilah ataupun khasiat sholawat Fatih yang ke-12 ini adalah dapat menetapkan iman seseorang. Diterangkan oleh sebagian ulama bahwa barang siapa yang membaca sholawat Fatih secara rutin, maka imannya akan dikuatkan dan akan ditetapkan hingga akhir ajalnya. Lalu ia pun meninggal dalam kondisi yang baik atau disebut husnul khatimah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan barokah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad